Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan, sampai amin. Nah, kali ini kita bakal membahas satu informasi, satu kasus. Jadi silahkan disimak kasusnya dan juga informasinya. Siapa tahu bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Tanya, ini ada warga lokal sekitaran jam 5 sore tanggal 29 Maret tadi. Nah, si warga lokal ini melaporkan bahwa kediamannya dia yang berada di Wong Tai Sin sana kena rampokan, kawan. Nah, jadi ketika ada laporan, langsung nih polisi mendatangi flatnya dia untuk melihat barang buktinya dan kemudian melihat beberapa CCTV. Di situ ada rekaman dan juga adanya video. Setelah polisi mengantongi beberapa video dan juga rekaman, barulah polisi ini melakukan interogasi ke warga lokal tersebut. Di situ warga lokal ini baru ngomong bahwa dia ini liburan selama 3 hari ke Cina. Dan juga si warga lokal ini bilang bahwa barang apa aja yang dihilang. Pertama adalah tabnya dia, dan kemudian yang kedua adalah kalung, perhiasan, dan yang ketiga adalah uang cash yang semuanya itu ditaruh di brankas. Sedangkan tabnya dia ini ditaruh di tempat tidur, itu juga hilang. Baru polisi juga melakukan pertanyaan, siapa saja yang berada di rumah Anda ketika Anda liburan. Baru si warga lokal ini ngomong bahwa, oh, aku punya Cece yang berada di rumah ketika terjadinya perampokan. Oke, akhirnya polisi melakukan interogasi kepada Cece-nya. Pertama, polisi menanyakan bagaimana sih kejadian sebenarnya ketika terjadinya perampokan. Baru Cece-nya bilang, oh, kejadiannya sekitaran tanggal 27 Maret 2024 malam Rabu. Pada waktu itu aku sedang membuang sampah di daerah flat Wong Tai Sin sana. Di situ aku didatangi seorang laki-laki dan kemudian dia memaksa aku untuk masuk ke tempat atau ke rumah majikanku. Di situ aku terpaksa membiarkan si perampok ini masuk ke tempat majikanku karena aku ditodong dengan memakai pisau. Karena ketakutan itulah aku membiarkan. Si perampok ini juga mengambil barang-barang milik majikanku yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ketika sudah mendapatkan 2 informasi dari polisi, kemudian juga CCTV, bukti video rekaman di CCTV, nah kemudian polisi ini menetapkan bahwa mbaknya tadi ikut terlibat di dalam perampokan. Bahkan mbaknya ini adalah salah satu pelaku utama di dalam perampokan di tempat majikannya. Akhirnya mbaknya ini dibawalah ke kantor polisi. Satu adalah melakukan pencurian dan merencanakan pencurian di tempat majikan, dan kemudian memberikan laporan palsu kepada polisi Hong Kong. Dan yang paling mengagetkan bahwa pelaku ini adalah Mbak Indonesia, kan kawan, bukan Mbak PL. Jadi sekali lagi, pelakunya adalah Mbak Indonesia. Menurut kawan janggal nggak sih ketika terjadinya perampokan tapi mbaknya ini melapornya tanggal 29 ketika majikannya itu sudah sampai ke Hong Kong. Kenapa kok nggak tanggal 27 Maret 2024 dia melaporkan ke majikan? Jadi itu hari terjadinya perampokan, itu hari juga kenapa tidak dilaporkan kepada majikan? Kenapa harus menunggu majikan pulang dulu ke rumahnya?
Jadi kenapa nggak itu hari harus nunggu majikan pulang dulu? Menurutku ini yang paling janggal. Kemudian yang kedua, biasanya kalau ada orang memasuki flat orang lokal, itu pastikan ada satu CCTV yang bakal nantinya membuktikan, oh tanggal ini jam ini ada seseorang yang tidak dikenal ini memasuki flat ini, lantai ini. Tentu kalaupun memasuki sebuah flat itu pasti dimintai KTP dan juga dimintain nomor KTP, bahkan disuruh meninggalkan KTP ketika dia ini melakukan kunjungan kepada sanak keluarga ataupun dia ini bekerja di flat tersebut. Jadi disuruh meninggalkan KTP ke Sapam dulu ketika dia ini mau naik. Tetapi ketika tidak ada bukti dan tidak ada catatan di Sapam, dipastikan bahwa si pelaku ini adalah orang yang tinggal di situ atau bahkan CC-nya. Dua hal itu aja loh sudah mencurigakan. Tentu polisi langsung melakukan penangkapan dan langsung melakukan tuduhan kepada CC Indonesia tersebut bahwa oh kamu pelaku pencurian di tempat majikanmu. Oke kawan-kawan, dalam kasus ini bagaimana? Apakah kawan-kawan ada masukan, mungkin ada kritikan kepada Mbak Indonesia yang goblok ini? Silahkan ditunggu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita beralih ke informasi. Jadi ini adalah video kedua. Jadi uji coba skema pengisian sampah kota atau MSW di Hong Kong ini bakal diperlakukan atau bakal disahkan sekitaran 1 Agustus 2024. Jadi aturan ini bakal dijalankan. Nah, aturan berisi apa sih? Yang pertama adalah Anda harus membuang sampah pada kotak yang ada tandanya. Jika Anda membuang sampah pada kotak yang tidak ada tandanya seperti ini, maka Anda bakal kena denda nantinya. Ingat, ini 1 Agustus 2024 bakal adanya uji coba. Kemudian yang kedua, jika Anda meninggalkan sampah seperti ini, Anda juga bakal kena denda sebesar 3.000 dolar Hong Kong atau sebesar 6 juta rupiah kan kawan. Kemudian yang ketiga, jika Anda membuang sampah di tempat yang tidak khusus sembarangan, maka Anda bakal didenda sebesar 1.500 dolar Hong Kong atau sekitaran 3 juta rupiah. Yang keempat, jika Anda melakukan pembuangan sampah berulang kali, jadi lebih dari 1 kali nih, maka Anda bisa disidang. Nah, di dalam persidangan Anda bisa juga dipenjara, bahkan Anda juga bisa didenda berkali-kali lipat kan kawan. Jadi dari 1.500, 3.000 bisa menjadi 10.000 dolar Hong Kong jika Anda melakukan pembuangan sampah lebih dari 1 kali kena denda. Jadi ingat ya kan kawan, tolong sekali lagi jaga nama baik bangsa Anda. Tolong jaga kebersihan di luar negeri, khususnya di negara Hong Kong. Jangan samakan dengan Indonesia yang buang sampah secara sembarangan, semacam itu negara Anda sendiri, itu di kampung Anda sendiri. Artinya Anda membuang sampah secara sembarangan. Jangan Anda lakukan ketika Anda bekerja di negara Hong Kong. Oke kan kawan, yang terakhir ini bagi si pemilik toko. Anda tidak boleh membuang sampah secara sembarangan di depan toko Anda, kecuali Anda mendapatkan izin. Kalau Anda tidak mendapatkan izin, itu tidak diperbolehkan membuang sampah secara sembarangan di depan toko Anda. Kalau Anda sampai melanggar, maka Anda bisa kena denda sebesar 6.000 dolar Hong Kong atau sebesar 12 juta. Jadi aturan ini masih bertahap ya, karena tidak semuanya tempat itu ada. Jadi ada 14 tempat yang sudah disediakan tempat sampah yang bertanda kan kawan. Dan aturan ini sekali lagi juga bertahap.
Untuk saat ini masih disediakan di beberapa tempat, namun dipastikan sekitaran tanggal 1 Agustus 2024 semua tempat ini nanti bakal diganti dengan tong sampah yang terbaru. Karena aturan ini bakal dijalankan sekitaran 1 Agustus 2024 dan kemudian nanti ada senggang waktunya sekitaran 6 bulan. Jadi dari 1 Agustus 2024 nanti sampai Januari 2025 ini aturannya masih ringan. Artinya jika kawan-kawan melanggar ini masih diperingatkan secara lisan. Tapi ketika kawan-kawan nanti memasuki bulan Januari 2025 dan seterusnya, aturan ini bakal dikeraskan. Artinya jika Anda melanggar aturan tidak membuang sampah di tempat tong sampah yang bertanda, maka Anda bakal kena denda. Ataupun ketika Anda nantinya membuang sampah di depan toko Anda, maka Anda juga bakal kena denda sebesar 6.000. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Informasi ini juga bisa menjadikan kalian pelajaran. Dan channel Lili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.